Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maidah Ferzaren Leo dari kelas 11.5 Peminatan 4 Matematika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan dari trigonometri. Di sini saya sudah punya satu soal. Tentukan akar persamaan trigonometri dari cos 3x sama dengan cos 1/2pi, di mana x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan pi. Artinya nilai x harus di antara 0 sampai dengan 1pi. Di sini kita memiliki 3 cara untuk cos. Jadi cos x sama dengan cos alfa. Yang kedua cos x sama dengan alfa ditambah k. K itu kuadran atau putaran dikali 2pi. Cara yang ketiga cos x sama dengan minus alfa ditambah k dikali 2pi. Oke, langkah yang pertama kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu cos x sama dengan cos alfa. Cos x sama dengan cos alfa. 3x sama dengan 1/2pi. Tiga ini kita pindahkan ke kanan, jadinya x sama dengan 1/2pi dibagi dengan 3. 3 ini anggaplah 3/1, jadi dikali silang, 1 dikali 1, 1, 2 dikali 3, 6. Jadi x sama dengan 1/6pi. 1/6pi ini masih berada di antara 0 sampai dengan 1pi. Jadi ini masih bisa termasuk ke dalam himpunan akar persamaan trigonometri dari cos 3x sama dengan cos 1/2pi. Terus untuk yang kedua, kita akan menggunakan cara kedua dan untuk K0 atau putaran 0. Jadi 3x sama dengan alfa ditambah 1/2pi ditambah 0 dikali 2pi. Nah, kita tulis lagi di sini. 3x ditambah sama dengan 1/2pi ditambah 0 kali 2pi sama dengan 0, jadi tambah 0. 3x sama dengan 1/2pi. Seperti di atas, jadinya 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. X sama dengan 1/2pi dibagi dengan 3. X sama dengan 1/6pi. Nah, seperti ini. Terus ini untuk K0. Kita masih menggunakan cara yang kedua, tetapi untuk K1 atau putaran ke-1. Jadinya 3x sama dengan 1/2pi ditambah 1 dikali 2pi. 3x sama dengan 1/2pi ditambah 1 dikali 2pi sama dengan 2pi. 3x sama dengan 1/2pi. 1/2 ini disamakan penyebutnya dengan 1/2, jadi hasilnya 1/2pi ditambah 4/2pi. Setelah itu kita jumlahkan 1 ditambah 4, 5/2pi. 3 dipindahkan ke sebelah kanan. X sama dengan 5/2pi dibagi 3. X sama dengan dikali silang, jadinya 5 kali 1 5 dan 2 dikali 3 6. 5/6pi. 5/6 ini jika diubah ke desimal, hasilnya itu masih di antara 0 sampai dengan 1pi. Jadi ini masih bisa termasuk ke dalam himpunan dari akar persamaan trigonometri nanti. Nah, jika kita menggunakan cara kedua untuk kuadran kedua, maka hasilnya akan lebih daripada 1pi. Jadi kita langsung saja masuk ke cara yang ketiga, yaitu cos x sama dengan minus alfa ditambah k dikali 2pi. Cos x, jadi 3x sama dengan minus 1/2 ditambah, ini untuk K1, K0 dikali 2pi. 3x sama dengan 1/2pi ditambah 0 kali 2pi minus 1/2pi. Terus minus 1/2pi ini hasilnya kurang dari 0, artinya minus 1/2pi ini tidak dapat masuk ke himpunan dari akar persamaan. Jadi cukup sampai di sini saja. Ini tidak termasuk. Dan kita menggunakan cara ketiga untuk kuadran 1. K sama dengan 1. Jadinya 3x sama dengan 1/2pi
minus 1 per 2 pi ditambah 1 dikali 2 pi. 3x sama dengan minus 1 per 2 pi ditambah 2 pi. 3x sama dengan minus 1 per 2 pi. 2 ini disamakan, diubah ke pecahan yang penyebutnya tuh sama dengan 2. Hasilnya tuh 4 per 2 pi. 3x sama dengan minus 1 ditambah 4 hasilnya 3. 3 per 2 pi. X sama dengan 3 per 2 pi dibagi 3. X sama dengan 3 kali 1 3. 3 kali 1 3 dan 2 dikali 3 6. Hasil ini masih termasuk ke antara 0 sampai dengan 1 pi. Jadi ini masih termasuk ke dalam himpunan dari akar persamaan trigonometri ini. Terus untuk kuadran 2, cara ketiga kuadran 2 sama dengan, jadi 3x sama dengan minus 1 per 2 pi ditambah 2 dikali 2 pi. 3x sama dengan minus 1 per 2 pi ditambah 2 dikali 2 4, jadi 4 pi. 3x sama dengan minus 1 per 2 pi, seperti yang di atas, 4 juga diubah ke dalam pecahan yang penyebutnya sama dengan 2. Jadinya 8 per 2. 3x sama dengan minus 1 ditambah 8 hasilnya 7. 7 per 2. X sama 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya X sama dengan 7 per 2 pi dibagi dengan 3. X sama dengan 7 dikali 1 7, 2 dikali 3 6. 7 per 6 pi. Hasil ini lebih daripada 1 pi, jadi ini tidak termasuk lagi. Jadi untuk cara ketiga hanya batas pada kuadran 1. Jadi himpunan dari akar persamaan trigonometri cos 3x sama dengan cos 1 per 2 pi adalah 1 per 6, yang ini 1 per 6, terus 5 per 6 ini, dan 3 per 6. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian dapat paham. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.